Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Pamungkas dari kelas Bank dan Lembaga Keuangan lainnya C. Sini saya akan sedikit menjelaskan mind mapping yang saya buat itu tentang materi anjak piutang dan modal ventura. Yang pertama ada pengertian anjak piutang. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garis miring KMK garis miring 013 tahun 1988, anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam ataupun luar negeri. Atau bisa disebut, diartikan anjak piutang itu merupakan pihak ketiga. Pihak ketiga dari perusahaan yang memiliki masalah piutang. Kemudian kegiatan anjak piutang yang pertama ada pengalihan tagihan perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua, pemberian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu pihak yang terlibat. Yang pertama itu adalah kreditor, yaitu pihak yang menyerahkan tagihan kepada perusahaan anjak piutang untuk ditagih atau dikelola sesuai perjanjian atau kesepakatan. Jadi kreditor ini yang menyerahkan kepada anjak piutang untuk menagih piutangnya kepada suatu perusahaan lain. Itu kreditor. Yang kedua itu ada perusahaan anjak piutang itu sendiri, merupakan perusahaan yang mengambil alih kredit para kreditornya. Kemudian yang ketiga itu debitur atau nasabah yang memiliki masalah dengan kreditor. Fasilitas yang diberikan, yang pertama itu disclosed atau dengan sepengetahuan debitur, artinya debitur tahu bahwa yang mengambil alihnya itu merupakan suatu perusahaan anjak ventura. Kemudian yang kedua itu unclosed atau tidak sepengetahuan dari debiturnya, artinya debitur itu tidak tahu bahwa yang mengambil alih piutangnya itu merupakan perusahaan anjak piutang. Itu berdasarkan pemberitahuannya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan tanggung jawabnya. With recourse, yaitu apabila debitur tak bisa melunasi segala kewajibannya, maka resiko kredit menjadi tanggung jawab kreditor. Jadi kalau misalkan piutang itu ternyata tidak bisa terbayarkan oleh debitur, maka akan menjadi tanggung jawab kreditornya, yaitu with recourse. Berbeda kalau yang kedua itu without recourse, artinya apabila debitur itu tidak bisa melunasi, maka akan menjadi tanggung jawab perusahaan anjak piutang. Itu perbedaannya with recourse dan without recourse. Terus jasa yang diberikan, yang pertama ada full service factoring, yang kedua ada recourse factoring, yang ketiga ada bulk factoring, yang keempat ada maturity factoring, yang kelima ada invoice discounting, ada undisclosed factoring, dan ada advance payment. Kemudian jenisnya berdasarkan wilayah. Yang pertama ini ada domestic factoring atau beroperasi di wilayah Indonesia, itu domestik. Kemudian yang ketiga ini ada international factoring atau antar negara seperti pembiayaan ekspor dan impor Ini masih fasilitas yang diberikan.
Nah, berdasarkan wilayah ada domestik dan ada internasional gitu. Kemudian ada jasa dan biaya yang diberikan. Yang pertama itu jasa pembiayaan atau financing service. Perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka terhadap kreditor yang besarnya tergantung kesepakatan. Kemudian jasa non pembiayaan, analisis kelayakan administrasi kredit, pengawasan kredit. Kemudian kita lanjut ke keuntungan. Sebenarnya apa sih keuntungan dari perusahaan anjak piutang? Itu yang pertama jelas untuk memperoleh keuntungan dengan memperoleh fee kreditor yang telah mempercayainya untuk pengalihan utang. Tuh. Yang kedua, membantu masalah atau pertikaian antara kreditor dengan debitur. Tuh. Yang ketiga itu membantu manajemen kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Itu keuntungan bagi perusahaan anjak piutang. Kemudian ada keuntungan dari pihak kreditornya. Yang pertama ini untuk mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya utang, dan yang kedua itu memperbaiki sistem administrasi yang semerawut. Itu keuntungannya. Terus lanjut ke modal ventura. Yang pertama ada pengertian modal ventura itu sendiri. Menurut keputusan Presiden nomor 61 tahun 1989, ventura adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Kemudian yang kedua ada landasan hukum. Ada keputusan Menteri Keuangan nomor 469 garis miring KMK garis miring 1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembiayaan perusahaan modal ventura. Yang kedua ada peraturan Presiden nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Yang ketiga ada keputusan Menteri Keuangan tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha PPU dari perusahaan modal ventura. Kemudian ada keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh yang pertama itu bagi perusahaan modal ventura. Yang pertama itu untuk memperoleh dividen dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham. Yang kedua ada capital gain dari hasil selisih transaksi. Kemudian yang ketiga bagi hasil untuk usaha tertentu. Nah, kemudian ada jenis pembiayaan modal ventura. Yang pertama ada equity financing atau pembiayaan secara langsung. Yang kedua ada semi-equity financing, membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU. Yang ketiga mendirikan perusahaan baru. Perusahaan ventura dan PPU mendirikan suatu usaha baru. Yang keempat itu bagi hasil atau pembiayaan perusahaan kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum. Kemudian ada sumber-sumber dana modal ventura. Yang pertama itu dari dalam perusahaan. Misalnya ada setoran modal dari pemegang saham. Yang kedua ada cadangan laba yang belum terpakai. Dan yang ketiga ada laba yang ditahan. Kemudian selain dari dalam, sumber dana modal ventura itu juga dari luar. Artinya ada investor baik perorangan maupun industri. Kemudian ada pinjaman dari perusahaan asuransi, pinjaman dari dunia perbankan, dan juga ada pinjaman dari perusahaan dana pensiun. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.